Halo, assalamualaikum, selamat pagi, welcome back to Beta Channel. Jadi pagi ini Beta kedatangan mobil yang bisa dibilang sangat langka ya guys. Nah, kalian pengen tahu mobilnya apa? Simak terus video ini. Sekali lagi jangan lupa di subscribe dulu videonya guys. Ayo kita explore mobilnya seperti apa dan mobil apa yang ada di depan Beta ini. Subscribe dulu ya, subscribe. Oke, 1, 2, 3, subscribe. Oke, jadi di depan kita ini ada BMW X1 yang sudah LCI ya. Grillnya sudah lebih besar. Tapi ini mobil, kalau kita lihat nih spesifikasinya, menurut kalian, ya kalian bisa jawab lah. Yang pasti lampunya masih halogen, dia belum LED. Terus velgnya juga kalau kita lihat juga velgnya seperti velgnya seri 5 yang kebiasaan suka datang di tempat kita ya guys. Nah, tapi kerennya mobil ini tuh di bagian dalamnya guys. Kalian lihat tuh di bagian dalamnya tuh. Tapi kita explore dulu di bagian luarnya. Setelah itu baru nanti kita explore di bagian dalam. Kalau ban dia sudah menggunakan ban RFT Bridgestone Turanza. Velgnya ini mirip banget velgnya seri 5 ya. Seri 5 yang biasa datang nih di tempat kita. Untuk diameternya ini dia menggunakan ring 17 225. Tebal bannya itu proporsionalnya di 55. Nah, untuk profil bagian belakang juga sama, menggunakan ban 225, proporsionalnya 55, ringnya ring 17. Nah, kita lihat di bagian atapnya ya guys ya, dia juga tidak ada panoramic sunroofnya nih guys. Tidak ada panoramic sunroof. Untuk bagian belakang dulu kita ulas, dia sudah ada kamera mundur. Tapi di sini dia belum power back door ya. Nah, ini untuk bagian pintu juga dia tidak ada convert access ya. Jadi bukanya itu masih pakai kunci manual. Kunci manual. Terus belakangnya juga dia masih manual juga, belum power back door, tidak ada convert access. Nah guys, kita lihat di bagian dalamnya nih guys. Bagian dalamnya ini, kalau kita lihat apa nih ya, iDrive-nya ini dia masih iDrive yang lama ya, masih belum touchscreen. Terus bagian tengahnya sini konsol boxnya dia tidak ada konsol box yang ada di tengah sini ya. Kalau X1 yang dijual di Indonesia itu dia ada box tengahnya gitu. Nah, ini nggak ada. Dia sudah ini sudah handbrake di sini elektrik. Terus dia iDrive-nya ini nih kecil banget ya, nggak kayak yang sekarang. Terus dia juga di sini ditambahin sensor parkir. Untuk mode berkendara tetap yang sama, speedometer juga sama, setirnya juga sama. Nah, tapi yang kerennya itu tuh ini dia nih guys nih, kursinya itu loh, nggak ada yang jual warna kayak gini di Indonesia. Nah, ini untuk bagian atasnya guys, karena biasanya kalau X1 itu dia ada panoramic sunroof, tapi dia juga sudah ada mic-nya nih ya, mic-nya buat voice command. Terus di sini juga lampunya dia juga beda, terus sama tidak ada buat bukaan si sunroofnya. Dia pakai frame yang LCI. Nah, ini untuk bagian tengah gini dia sudah ada USB, terus di sini nggak ada AC, tapi sudah ada 2 Type C, boxnya juga nggak ada. Nah, ini dia nih guys nih. Untuk bagian kursi ya, dia kursinya masih manual nih. Kalau yang dijual di Indonesia itu udah elektrik. Dan ini ada 2 nih yang dihilangin nih sama dia. Dan kursinya juga masih manual nih buat railing maju mundur ya tuh.
Nah, tapi yang membedakan mobil ini adalah mobil ini sudah menggunakan park assist. Nah, penasaran kan? Kita mau coba dulu park assist ya guys. Oh, ini kalau kita lihat ya, tombol-tombol AC-nya kalau yang dijual di Indonesia tuh kayak digital gitu, keren. Kalau yang ini tuh kayak bener-bener basic banget ya. Dan pengaturan arahnya juga, ini AC di sini. Ini buat kaki. Ini masih tombol puter-puter gini. Kalau yang dijual di Indonesia tuh udah full elektrik. Oke guys, sekarang kita lagi mau cobain park assist-nya nih guys. Ini udah touchscreen belum ya? Oh belum. Nah, dia belum touchscreen. Nah, terus untuk di dashboard itu kalau yang dijual di Indonesia tuh kayaknya lebih bagus ya. Yang untuk laci semua sama. Ini kelihatan banget nih guys, bahannya memang bener-bener special request ya. Jadi materialnya bisa dibilang agak kurang nih. Oke, kita lagi mau cobain fitur parking assist BMW X1 LCI. Mundur perlahan, rem secara manual. Oke guys, kita sudah menggunakan park assist-nya guys, dan ini bekerja. Oh, kenceng banget dia. Oh, dia hanya serial ya? Enggak, tapi dia sih baca space ini kayaknya nih, karena space-nya bisa buat paralel. Kalau ini remnya Pak Benny yang neken. Iya, rem secara manual. Oke, terus lepas. Belum, dikit lagi. Sampai panjang tuh. Nah, udah gini dong. iya. Majunya enggak? Kamu Saya maju takut nih. kena Iya, musinya dia kalau kayak gini udah mesti maju nih musinya. Iya, mesti maju. Nggak mau dia. Oh, majunya manual. Oke, lepas. Rem. Ngeri. Iya kan? Oh, dia kalau udah tetap proses gitu mesti kita yang kontrol ya, full ya. Iya. Oke guys, kita baru aja cobain fitur parking assist-nya nih guys. Yang tahap basic ya. Tahap basic. Jadi ini bener-bener mobilnya bener-bener mesti dikontrol banget karena remnya mesti dikontrol, sama pergerakan mobilnya bener-bener kita mesti kontrol karena dia nggak sama dengan parking assist yang ada di BMW Full mode. yang full mode ya jatuhnya. Ini dia Plus Park Assistant Plus. Park Assistant plus ya jatuhnya. Custom kali ya, maksudnya mungkin by request kali ya. Enggak, ini karena ini beberapa featuresnya iDrive-nya masih basic, jadi Park Assist-nya juga basic. Dia hanya mengatur steering aja. Oke. Kalau yang iDrive-nya komplit, dia akan mengatur brake sama ini drive-nya, persneling-nya, masuk gigi antara parking dan drive. Karena ini iDrive-nya basic, jadi dia hanya mengatur steering aja. Oke, jadi secara keseluruhan kurang lebih parking assist-nya ini masih semi kali ya, masih semi, belum full. Semi, ya. Oke, thank you Pak Benny atas penjelasannya. Oke. Inilah proses kita parking assist BMW X1 custom individual. Jadi secara keseluruhan parking assist yang ada di BMW ini menurut beta bisa bilang tuh kayak semi park assist. Dia itu penggunaannya remnya itu mesti dikontrol, gasnya tetap mobilnya yang mengoperasikan, setirnya juga mobilnya yang mengoperasikan. Kita yang mengontrol itu di bagian rem dan di bagian
persnelingnya. Jadi maju mundurnya kita mesti kontrol sendiri. Untuk pengereman juga kita pengaturan dengan kita sendiri. Yang hanya dikontrol sama mobil ini adalah sensor kiri kanannya, bagian belakang, terus pergerakan setir, dan juga gasnya ya. Untuk gasnya itu dikontrol sama si mobilnya. Jadi yang kita kontrol itu adalah bagian pengereman dan bagian persneling. Ya cukup membantu sih kalau menurut beta sendiri. Ini kalau untuk perempuan yang parkir di mall ya memang sangat membantu ya. Cuman nggak kayak full parking assist yang ada di BMW 330, 320, X5 dan yang ID7 yang terbaru lah gitu. Jadi ini kita mesti pelajari bener-bener banget nih bagaimana cara pengoperasiannya si mobil ini. Tapi so far menurut beta ini sangat membantu banget buat ya bagi wanita-wanita ya yang butuh parkiran gitu, atau space yang bisa dibilang space-nya kurang memadai. Mobil ini bisa membantu untuk parking assist. Ini bagian sini ini buat naik turunin posisi kursi ya. Tuh. Kalau kalian lihat ini dipompa seperti ini buat naik turunin. Nah, ini buat senderannya itu dia pengoperasiannya dari sini guys, di sender sini nih. Tuh. Jadi digerakin dari sini tuh. Nah, terus ini buat di sini juga railingnya nih, buat maju mundurnya kursi. Jadi bener-bener basic banget ya, manual banget semua. Tapi so far mobil ini keren banget sih, keren. Ya karena mungkin sangat jarang ada ya kita lihat ya. Terima kasih Pak Benny atas waktunya dan penjelasannya.